Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan bahwa aku adalah siswa kelas 136 di perguruan tinggi ini. Xiao Xiao menatap Xiao Yan dengan tatapan puas di matanya. Ini adalah anak yang memamerkan prestasinya yang luar biasa di depan ayahnya. Xiao Yan tidak bisa membantu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Keterampilan pemurnian obat Yao Lao, Xiao Yan, dan Xiao Xiao hampir sama. Setelah Xiao Yan membawa Xiao Xiao dari Liga Yan ke Paviliun Xingyun, semua keterampilan pemurnian obatnya diarahkan oleh Yao Lao, bahkan Xiao Xiao. Dia berlatih Fen Jue, tapi Xiao Xiao tidak menyatu dengan api yang berbeda atau api surgawi. Apa yang dia gabungkan adalah semua jenis api binatang di benua penciptaan. Pada saat klan iblis, Xiao Yan juga telah melihat teknik pemurnian obat Xiao Xiao, dan secara alami sangat mudah untuk memasuki akademi dengan teknik pemurnian obatnya. Meskipun Xiao Xiao mengatakan betapa kuatnya akademi ini, dalam pandangan Xiao Yan ini hanyalah sebuah akademi. Sebuah hal untuk anak-anak untuk bermain, dan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dengan kekuatan Yu Chan, bukan masalah sepatah kata pun kamu ingin masuk akademi ini. Apakah ada sesuatu yang pantas untuk dipamerkan? Xiao Yan menatap Xiao Xiao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk. Xiao Yan berharap putrinya dapat mandiri, dan tidak selalu bergantung pada perlindungan orang lain dan melakukan sesuatu atas nama orang lain. Bagaimanapun juga orang luar tetaplah orang luar, dan mereka tidak mengerti apa-apa. Beberapa orang di akademi ini memang bisa masuk hanya dengan satu kalimat. Namun, apakah mereka bisa lulus dari akademi ini atau tidak adalah hal yang paling penting. Mereka yang tidak memiliki bahan nyata, bahkan jika itu diterima. Jika kamu pergi ke akademi ini, kamu akan segera dikeluarkan. Setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, sebuah suara dengan sedikit ketidakpuasan datang. Beberapa sosok berjalan menuju sisi ini, dipimpin oleh seorang pria parubaya, tapi usia sebenarnya pasti lebih tua dari penampilannya. Ketika matanya menatap Xiao Xiao, ada sedikit permusuhan. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan wakil presiden masih sangat energik. Namun, dia masih sangat kejam. Karena aku sudah memasuki akademi ini, aku secara alami akan bertahan sampai lulus. Warna provokatif. Orang yang Xiao Xiao panggil wakil presiden melirik Xiao Xiao, mendengus ringan, dan kemudian berkata, karena kamu adalah siswa akademi. Kamu harus jelas tentang aturan akademi. Satu orang hanya bisa bawa seorang siswa non-sekolah kami memasuki akademi. Bahkan Yao Chen sebagai wakil presiden kehormatan tidak terkecuali. Tatapan wakil presiden menyapu Xiao Yan dan mereka bertiga, dan akhirnya berhenti di tubuh Xiao Yan, menunjukkan sedikit kejutan. Kamu memiliki api dari langit. Dengan persepsi yang begitu kuat, Xiao Yan juga diam-diam terkejut. Setelah memasuki klan kedokteran, dia sudah dengan sengaja menekan aura api surgawi di tubuhnya. Dia masih sangat jelas tentang alasan mengapa kekayaan tidak bocor, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang di tingkat roh peri akan mendeteksi api langit di tubuhnya tepat setelah memasuki keluarga obat, yang di luar dugaannya. Namun, karena pihak lain telah mengatakan ini, Xiao Yan tidak menyembunyikannya sama sekali, mengangguk dan berkata, tepat. Setelah dikonfirmasi, wakil presiden menunjukkan sedikit rasa iri, tetapi dia tidak banyak bicara. Kembalilah dan beritahu lelaki tua itu Yao Chen bahwa apa yang hilang dariku akan dipulihkan darinya di farmakope keluarga obat. Setelah kata-kata ini jatuh, wakil presiden segera berjalan menuju interior akademi ini dengan sekelompok orang di sekitarnya. Namanya Yao Lei. Dia adalah lulusan dari perguruan tinggi ke-132, dan dia adalah wakil presiden kehormatan perguruan tinggi seperti Sigong. Hanya saja nilai kelulusannya berada di peringkat ketiga, sedangkan nilai Sigong berada di peringkat ketiga. 2. Karena itu, aku selalu memikirkan tuanku, dan aku tidak mengakui kekalahan di tangan tuanku. Xiao Xiao memandang pria parubaya yang pergi dan memperkenalkan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan juga samar-samar menebak sumber permusuhan musuh. Klan Yao adalah klan besar yang memurnikan obat-obatan, dan pertempuran antar klan secara alami tidak dapat dihindari, jadi masih ada beberapa kontradiksi di antara mereka. Tetapi kontradiksi ini bukanlah kebencian hidup dan mati. Dia baru saja mengatakan bahwa orang-orang di akademi hanya dapat membawa satu orang ke akademi, maka kita
Ikuti penilaian akademi ini. Selama kamu lulus penilaian, kamu akan memenuhi syarat untuk masuk akademi ini. Jika kamu gagal dalam penilaian, kamu harus pulang. Pada saat ini, sesosok telah keluar dari akademi. Orang itu mengenakan jubah putih, dengan beberapa kerutan di wajahnya. Dia jelas sedikit lebih tua dari rata-rata orang, tapi dia masih bersemangat. Pada saat ini, ada sedikit cahaya di langit yang sedikit berawan, mata. Tapi lebih dari itu adalah sukacita. Elang kecil yang membutuhkan perlindungannya pada awalnya telah tumbuh besar. Dan ketika Xiao Yan melihat sosok ini, matanya berangsur-angsur menjadi basah, dan perasaan yang tak terlukiskan datang ke hatinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, Yao Lao menjadi jauh lebih muda dari sebelumnya, tetapi dia masih menunjukkan sikap seorang penatua. Di depannya, Xiao Yan masih merasa seperti anak kecil yang tidak pernah dewasa. Seorang guru untuk 1 hari, seorang guru seumur hidup. Xiao Yan memandang Yao Lao dan segera maju selangkah, berlutut di depan Yao Lao dan berkata kepada Yao Lao, muridku memberi hormat kepada guruku. Ketika Zhang Qian dan Si Kongming menyaksikan adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka, mereka tidak bisa mempercayai adegan ini. Dalam kesan mereka, Xiao Yan selalu menjadi orang yang arogan dan tidak biasa, seseorang yang lebih suka pantang menyerah. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan berlutut kepada orang lain suatu hari nanti. Ini sangat mengejutkan. Namun, justru karena inilah mereka memahami beban seperti apa yang dimiliki orang tua ini di hati Xiao Yan. Yao Lao melihat pemandangan ini, dan matanya agak merah. Antara guru dan murid, tidak perlu begitu banyak kesopanan feodal yang rumit, Xiao Yan berlutut ke Yao Lao hanya beberapa kali. Salah satunya adalah magang Xiao Yan, satu adalah keberangkatan Xiao Yan dari benua Douqi, dan yang lainnya adalah bahwa tuan dan murid bertemu lagi di benua baru ini. Tidak peduli jam berapa sekarang, itu sangat penting. Xiao Yan, veteran Yao, mengangkatnya, menunjukkan sedikit kepuasan. Oke, Xiao Yanzi, lupakan hadiah palsu ini. Xiao Xiao dan aku bisa membantumu membawa 2 orang di belakangmu, tapi untukmu, pergilah, dan coba tempat ini. Penilaian perguruan tinggi. Saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Biarkan saya melihat apakah Anda telah meninggalkan keterampilan alkimia Anda. Sebagai wakil presiden Yao Lao, sebenarnya, masalah ini dapat dengan mudah ditangani. Tapi seperti yang dikatakan Yao Lao, dia ingin mencoba teknik pemurnian obat Xiao Yan, dan tidak diragukan lagi bahwa ujian masuk Akademi Suci ini adalah kesempatan pelatihan terbaik. Ngomong-ngomong, Xiao Xiao baru saja lulus penilaian, jangan gegabah. Xiao Xiao mengerutkan bibirnya, tetapi tidak berbicara. Itu adalah kecerobohannya, benar-benar ceroboh. Xiao Yan melirik Xiao Xiao yang sedikit tertekan saat ini, dan menjadi lebih penasaran. Ujian di akademi seharusnya tidak terlalu sulit. Kekuatan Xiao Xiao sudah sangat jelas bagi Xiao Yan. Mungkin dia ceroboh, tapi sama sekali tidak mungkin dia baru saja mencapai ambang kelulusan untuk ujian masuk. Namun, meskipun Yao Lao ingin menguji keterampilan pemurnian obatnya, menilai dari keengganan Xiao Xiao tetapi tidak membantahnya, semua ini benar. Ini sebenarnya membangkitkan semangat juang Xiao Yan, tapi dia ingin melihat betapa tak terbayangkan penilaian akademi ini. Xiao Yan kemudian berkata kepada Yao Lao, karena ini masalahnya, saya ingin mencobanya. Kesulitan macam apa yang bisa dicapai oleh penilaian semacam ini? Yao Lao tersenyum dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, adalah baik untuk memiliki kepercayaan diri, tapi terlalu berpuas diri. Jika tidak maka akan terbalik di selokan seperti Xiao Xiao. Yao Lao melirik Xiao Yan, lalu berkata, ayo pergi ke pusat pengujian klan Yao bersama-sama. Setelah Yao Lao selesai mengucapkan kata-kata ini, dia membawa Xiao Yan menuju istana tidak jauh dari akademi. Dan Si Kongming dan Zhang Qian juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Sebagai negara adidaya, pusat tes Xiaosu seharusnya jauh lebih menakutkan daripada tes biasa. Namun, meskipun demikian, mereka masih sangat percaya diri pada Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan sepenuhnya ditempatkan di sana. Orang biasa memasuki akademi ini, kekuatan macam apa? Saya khawatir itu juga tingkat kaisar atau kaisar, dan kekuatan Xiao Yan sebanding dengan kaisar abadi. Tidak mudah bagi orang kuat dari tingkat ini untuk berpartisipasi dalam ujian tingkat kaisar dan kaisar. Xiao Xiao memandang Xiao Yan dan cemberut untuk mengatakan sesuatu, tetapi di bawah sinyal Yao Lao, dia akhirnya menelannya.
Seorang apoteker memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada seseorang. Dia tidak hanya memeriksa kekuatan jiwa, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan darurat dan menghadapi keadaan darurat. Yao Lao tidak ingin Xiao Xiao memberi tahu Xiao Yan sesuatu. Mereka yang siap untuk mengikuti tes dan mereka yang tidak siap untuk mengikuti tes. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yao Lao berjalan menuju istana dengan 4 orang. Istana ini tidak megah, tetapi ada paksaan yang kuat datang dari sana. Sebelum Yao Lao dan kelompoknya melangkah ke aula besar ini, sudah ada suara yang sangat tidak puas yang datang dari aula besar. Yao Chen, kamu orang tua telah melakukan banyak hal baru-baru ini. Siapa yang kamu bawa ke ujian kali ini? Apakah kamu tidak membalikkan ruang ujian ini? Kamu tidak senang. Suara dengan sedikit kemarahan telah berlalu dari aula. Namun, dibandingkan dengan Yao Hui yang pernah bertemu sebelumnya, suara ini lebih merupakan suara saling kehilangan di antara teman-teman lama. Dan Yao Lao juga menunjukkan senyum dan berkata, "Mengapa, saya tidak senang? Saya hanya datang beberapa kali secara total, dan Anda mengeluh. Bukankah pria itu Yao Hui datang ke sini beberapa kali? Saya tidak melihat Anda menendang orang keluar, apa?" Saat berbicara, mereka berempat sudah melangkah ke aula utama. Cahaya di aula utama agak redup tetapi beberapa sosok samar-samar terlihat di aula utama. Jelas, seperti Xiao Yan, mereka datang untuk berpartisipasi dalam ujian. Pada saat ini, seseorang juga muncul di depan Yao Lao dan kelompoknya. Penampilan orang ini agak tua, dan ada cahaya merah di wajah tua, dan dia mengenakan jubah putih. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat Raja Abadi, lebih kuat dari Yao Lao, yang sudah berada di alam roh abadi. Kamu yang ingin mengikuti tes. Siapa kamu dari Yao Chen, orang tua? Orang tua itu menatap Xiao Yan dengan sedikit panas di matanya. Dalam persepsinya, hanya Xiao Yan yang tampaknya berpartisipasi dalam penilaian. Bagaimanapun, Xiao Xiao telah berpartisipasi dalam penilaian, jadi jelas bahwa penilaian ini tidak disiapkan untuknya. Xiao Yan membungkuk sedikit dan berkata, "Ini anak Xiao Yan, Tuan Yao Chen." Itu seperti yang diharapkan. Orang tua itu melirik ke arah Yao Lao. Ketika dia bersama Yao Lao, dia sering mendengar Yao Lao menyebut Xiao Yan. Jika Yao Lao berulang kali meyakinkan Xiao Yan bahwa Xiao Yan hanyalah muridnya, aku takut dia akan meragukan anak laki-laki itu. Di depannya seharusnya dia adalah putra Yao Lao. Orang tua itu melirik Xiao Yan, dan kemudian berkata kepada Xiao Xiao yang berdiri di sampingnya, "Gadis kecil, nama keluargamu adalah Xiao juga, mungkinkah kamu?" Dan Yao Lao mendesak, "Oke, Yao Kun, jangan iri dan iri. Jika Anda memiliki kemampuan, cari murid sendiri. Biarkan dia berpartisipasi dalam penilaian." Di bawah desakan Yao Lao, Yao Kun buru-buru berkata, "Siapapun yang iri, cemburu, dan benci bukanlah murid. Selama saya melambaikan tangan, kelompok murid baru mana yang tidak mau tunduk pada sekte saya? Apalagi, setelah semua, kamu juga tuan kami, dan kekuatanmu tidak sebanding dengan muridmu sendiri, sayang sekali." Yao Lao tersenyum dan kemudian berkata, "Sejak zaman kuno, guru terkenal telah menghasilkan murid tingkat tinggi, dan pemuda lebih baik daripada yang biru. Semakin kuat dia, semakin kuat saya, semakin baik pengajaran saya." Petik 2. Yao Kun menatap wajah Yao Lao, penuh dengan penghinaan. "Ajarkan dengan baik apa yang Anda ajarkan. Setelah datang ke keluarga Yao selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat Anda keluar." Dan Xiao Yan melihat pemandangan ini, tetapi menunggu dengan tenang di sisi ini. "Saya juga senang untuk guru saya. Di benua Douqi, Yao Lao memiliki Yang Mulia Feng di sisinya, dan di benua penciptaan ada orang yang bisa dipercaya. Ini memang hal yang baik." Dan Yao Lao, yang selalu pendiam, juga penuh kebanggaan saat menyebut Xiao Yan, Kaisar Yan Xiao Yan ini adalah muridnya. Setelah beberapa saat menyapa, Yao Kun segera berkata kepada Xiao Yan, "Karena kamu ingin mengambil penilaian, maka ambillah penilaian. Ikutlah denganku." Namun, ketika beberapa orang pergi ke ruang ujian, sudah ada 2 sosok di aula. "Saya bertanggung jawab atas penilaiannya. Yao Kun, Anda dapat mengambil alih penilaian orang lain. Tentu saja, bukan tidak mungkin jika Anda ingin tinggal." Sesosok melayang dan mendarat di depan Xiao Yan. Tapi Yao Lao dan Yao Kun melihat sosok cantik di depan mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan gaun merah panjang, dengan sedikit pesona, tetapi dengan sedikit kesombongan.
Dan di samping wanita ini adalah seorang pria berpakaian abu-abu. Penampilannya sangat biasa, berdiri di sana seperti orang yang lewat, sangat mudah untuk diabaikan. Yao Aoxue, Xiao Yan menatap wanita berbaju merah di depannya dengan sedikit terkejut, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu seorang kenalan di sini. Ketika mereka berada di kota Roh Kudus, mereka berada di akademi yang sama. Meskipun Xiao Yan dan Yao Aoxue tidak saling mengenal dengan baik, mereka memiliki beberapa kontak. Yao Aoxue dan Xiao Yan tidak terkejut mengenalinya. Sebaliknya dia mengangguk dan berkata, "Ini aku, dan aku akan bertanggung jawab atas penilaianmu." Yao Aoxue mengulanginya sekali. Yao Lao dan Yao Kun memandang Yao Aoxue yang agak kuat di depan mereka dan mengerutkan kening, tetapi mereka tidak banyak bicara. Identitas dan kekuatan Yao Aoxue ada di sana. Sebagai anggota klan obat, dia harus mematuhi aturan klan obat. Di satu sisi, Yao Aoxue dan Xiao Yan tampaknya akrab satu sama lain. Dan dari sudut pandang sikap mereka, meskipun mereka tidak terlalu dekat, mereka jelas bukan musuh hidup dan mati. Yao Aoxue tidak memiliki alasan atau alasan untuk penilaian di atas sengaja mempermalukan Xiao Yan. Di sisi lain, Yao Lao memiliki keyakinan pada kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan tidak akan meninggalkan teknik alkimia demi melawan kekuatan Qi. Tidak peduli itu adalah benua Qi pertempuran atau benua penciptaan, alkemis adalah profesi yang mulia. Xiao Yan tidak akan meninggalkan pengobatannya selama bertahun-tahun. Xiao Yan memandang Yao Aoxue, meskipun dia sedikit terkejut, dia masih menunjukkan sedikit senyum. Itu sama bagiku, karena itu masalahnya. Mari kita mulai. Yao Aoxue melirik Xiao Yan, dan kemudian berjalan ke sebuah ruangan terlebih dahulu, dan pemuda yang mengikuti Yao Aoxue mengikuti, tetapi matanya tetap pada Xiao Yan, pada tubuh, tanpa sedikit pun pergi. Hati-hati, keluar semua, dan jangan bersembunyi sedikit pun. Jika Anda ingin orang lain memandang Anda, Anda setidaknya harus menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya. Setidaknya dalam keluarga Yao, kekuatan berarti segalanya. Yao Lao menatap Xiao Yan dan memperingatkan. Yao Lao sudah tahu dari mulut Xiao Xiao tentang tujuan Xiao Yan datang ke keluarga Yao. Namun, sebagai keluarga besar obat pemurnian, orang-orang besar dari keluarga obat itu tidak akan dengan mudah mengambil tindakan untuk orang luar. Dan satu-satunya hal yang bisa membuat mereka bersemangat adalah kekuatan mereka sendiri. Xiao Yan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti Yao Aoxue ke ruangan itu. Yao Lao dan Yao Kun juga masuk ke ruangan ini tanpa ragu. Ruangan ini tidak terlalu besar. Tetapi bahkan dengan begitu banyak orang yang berdesakan dalam satu waktu, itu tidak ramai sama sekali. Di ruangan ini, tidak ada bahan obat yang diharapkan Xiao Yan, kuali obat, hanya ada meja hitam dengan kain hitam menutupi sesuatu di atasnya. Di bawah sinyal Yao Aoxue, pemuda di belakangnya berjalan mendekat dan membuka kain hitam itu. Tiba-tiba, sebuah batu ajaib setinggi sekitar setengah meter muncul di depan Xiao Yan dan rombongannya. Ini adalah batu ujian. Letakkan tangan kananmu di atas batu ujian. Jangan memiliki perlawanan sedikit pun. Batu ujian dapat menguji dendammu dan tingkat kekuatan jiwamu. Isi penilaianmu akan didasarkan pada dendammu. Itu tergantung pada kekuatan jiwa. Yao Aoxue berkata kepada Xiao Yan sambil melihat batu ujian di depannya. Dan Xiao Yan sedikit mengerti perbedaannya setelah mendengar kalimat ini. Penilaian sekolah umum adalah untuk merumuskan standar terpadu. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah kekuatan Anda, menurut seperangkat standar ini, selama Anda mencapai tujuan yang diharapkan, maka penilaian berlalu. Namun, standar klan kedokteran berbeda, dan masih ada standar evaluasi yang berbeda untuk kekuatan orang yang berbeda. Standar evaluasi ini tampaknya tidak adil untuk orang yang berbeda, tetapi sebenarnya lebih adil. Ini seperti membiarkan Raja Abadi dan Kaisar berpartisipasi dalam penilaian sesuai dengan standar yang sama. Tidak ada keraguan bahwa Raja Abadi dapat dengan mudah menang. Dan kekuatan Xiao Yan berada pada level Raja Abadi. Jadi kriteria penilaiannya juga berada pada level Raja Abadi. Tidak heran bahkan Xiao Xiao baru saja melewati garis lulus tanpa persiapan apapun. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya menekan keraguan di hatinya. Langkah demi langkah, dia datang ke batu uji ini. Namun, melihat batu uji di depannya, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan tahap ketiga Douzili yang telah melekat di telinganya. Tetapi batu uji di depan dari dia jelas lebih maju.
Ketika tangan kanannya menyentuh batu ajaib di depannya, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa energi dendam dan kekuatan jiwa di tubuhnya telah dikosongkan dalam sekejap, dan firasat buruk secara bertahap mengalir ke dalam hatinya. Ketika dia ingin melawan, ketika dia hampir tidak sadarkan diri, ki pertempuran dan kekuatan jiwa yang telah ditarik oleh batu uji secara ajaib kembali ke tubuhnya. Dan di atas batu uji ini, ada juga dua kolom yang muncul di mata semua orang. Kekuatan Douqi, puncak Raja Abadi. Kekuatan jiwa, tahap akhir negeri ajaib. Ketika dua garis muncul, wajah Yao Aoxue juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai level ini. Mengandalkan sumber daya keluarga Yao, kekuatannya juga samar-samar mencapai Raja Abadi peringkat atas, tetapi dia jauh di belakang Xiao Yan dalam hal kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa di tahap akhir negeri dongeng sulit dicapai bahkan oleh Kaisar Abadi yang kuat, tetapi Xiao Yan melakukannya. Jika bukan karena akurasi tinggi dari batu uji yang meyakinkannya, dia akan bertanya-tanya apakah batu uji di depannya rusak. Namun, kejutan adalah kejutan. Yao Aoxue tidak dapat diterima untuk mencapai langkah ini dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini. Dalam keluarga obat yang pekerjaan utamanya adalah pemurnian obat, bukannya tidak ada lebih banyak orang sesat. Terutama satu orang itu, bisa disebut eksistensi paling kuat dalam sejarah keluarga obat. Tahap abadi akhir, ada juga sedikit kejutan di wajah Xiao Yan, tapi dia tidak berharap kekuatan jiwanya mencapai titik ini. Kekuatan jiwa dibagi menjadi alam kaisar, alam peri, dan alam dewa, dan setiap alam dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir dan puncak. Jarang bisa mencapai tahap akhir negeri dongeng di tingkat Raja Peri. Beri aku sesuatu, Yao Aoxue lalu berkata kepada pria parubaya di sampingnya. Pria itu mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kertas dari cincin pengumpul dan menyerahkannya kepada Yao Aoxue. Yao Aoxue melirik item dalam daftar, dan kemudian menyerahkannya kepada Xiao Yan. Anda dapat menggunakan bahan obat di atasnya. Pilih 10. Xiao Yan mengambil daftar dari Yao Aoxue dan melirik daftar tanaman obat. Ada total 15 ramuan obat dalam daftar, 9 di antaranya adalah ramuan obat yang diketahui dan telah dihubungi oleh Xiao Yan, tetapi 6 lainnya sangat asing. Xiao Yan tidak tahu untuk apa ini, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia memilih 9 jenis bahan obat yang dia tahu, dan secara acak memilih satu bahan obat dari 6 jenis bahan obat lain yang tidak dia ketahui. Yao Aoxue melirik 10 jenis bahan obat yang dipilih Xiao Yan, dengan sedikit kejutan di matanya, tetapi kemudian berkata kepada Xiao Yan, bagian pertama dari penilaian Anda adalah menemukan 10 bahan obat ini, dan batas waktunya adalah 3 hari. Melebihi batas waktu berarti penilaian gagal. Xiao Yan tiba-tiba merasa seperti ditipu. Bukankah seharusnya seseorang membantu menyiapkan bahan obat untuk penilaian? Namun, Yao Lao dan Yao Kun sama sekali tidak terkejut. Mereka sudah terbiasa. Itu benar-benar bukan Yao Aoxue sendiri. Keterampilan paling dasar seorang apoteker adalah mengidentifikasi bahan obat. Jika tidak bisa, sama sekali tidak bisa disebut apoteker. Ini adalah daerah pegunungan dengan hutan lebat, di mana berbagai bahan obat tumbuh, beberapa di antaranya berharga. Dan kemudian sesosok keluar dari kehampaan, melihat area tak terbatas ini dengan sedikit rasa ingin tahu. Bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak melihat daerah ini dengan sedikit kekaguman. Itu benar-benar layak menjadi tanah harta karun bahan obat yang dibudidayakan oleh negara adidaya. Dalam hal jumlah dan jenis, itu pasti tidak sebanding dengan orang biasa. Hargai bahan obat, yang selalu dikejar oleh para alkemis di benua penciptaan. Bagaimanapun, ramuan obat tingkat tinggi membutuhkan penggunaan berbagai bahan obat yang berharga. Hanya karena kurangnya bahan obat, pil obat tidak dapat disempurnakan dengan sukses. Dan tugas tes pertama Xiao Yan adalah menemukan 10 jenis ramuan obat yang telah dia pilih dari area yang tampaknya tak berujung ini. Pada saat ini, bahkan pikiran Xiao Yan merasakan sakit kepala yang tidak biasa. Biasanya, dia hanya perlu menyerahkan ramuan obat kepada orang lain, dan tentu saja seseorang akan menyiapkan ramuan untuknya. Tetapi jika Anda ingin menemukan bahan obat yang tepat untuk diri Anda sendiri dari bidang kedokteran ini, itu akan menjadi sangat sulit. Namun, untungnya, Xiao Yan tidak mampu memulai. Ketika Yao Lao sedang berlatih di pegunungan binatang iblis, Yao Lao pernah menginstruksikannya bagaimana menemukan bahan obat yang dia butuhkan di pegunungan. Meskipun penilaian keluarga obat sangat ketat, itu bukan tanpa petunjuk. Setelah Xiao Yan memilih 10 jenis bahan obat,
Yao Aoxue memberi Xiao Yan informasi tentang kebiasaan tumbuh dari 10 jenis bahan obat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan cukup yakin bahwa dia dapat menemukan semua bahan obat dalam waktu singkat. Dan ketika Xiao Yan memasuki area penanaman obat ini, tirai tipis muncul di depan Yao Lao dan yang lainnya, dan setiap gerakan Xiao Yan dapat terlihat dengan jelas dari tirai tipis. Mentalitas anak ini tidak buruk. Jika orang biasa dipindahkan ke tempat yang tidak dikenal, saya khawatir dia akan gelisah dan bahkan tidak tahu apa-apa. Tapi dia masih sangat terorganisir dan dapat menyesuaikan emosinya dalam waktu singkat. Ini dia satu hal yang harus dilakukan seorang alkemis. Yao Kun menatap Xiao Yan dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Ini bukan apa-apa. 9 dari 10 ramuan obat yang dia pilih bagus, tetapi ramuan senzi jenis ke-10 tidak begitu mudah didapat. Bahkan jika kamu tahu lokasinya, tidak mudah untuk mendapatkannya. Yao Lao melihat Xiao Yan, ada sedikit kecemasan di wajahnya. Senzi Kao, hal semacam ini memang agak merepotkan. Tidak apa-apa untuk menyerah. Lagi pula, hal terpenting dalam penilaian ini bukanlah apakah kamu dapat membawa kembali 10 bahan obat ini. Ini seperti Xiao Xiao, yang hanya membawa kembali 8 pada akhirnya. Jenis, Anda telah lulus penilaian juga. Yao Kun berkata sambil tersenyum. Hanya saja selalu ada ejekan dari Xiao Xiao dalam kata-katanya. Xiao Xiao tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Dia berada di klan monster, dan dia pada dasarnya bisa mengatakan apapun yang dia butuhkan. Memang sulit untuk menemukan semuanya, bahan obat dari bidang obat secara mandiri. Xiao Xiao memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, setelah mengalami penilaian ini secara pribadi, dia menyadari bahwa tidak banyak orang yang dapat lulus penilaian ini. Ada ribuan doudi yang direkomendasikan dari dataran rendah klan Yao dan keluarga yang berafiliasi setiap tahun. Tetapi jumlah orang yang berhasil memasuki akademi ini tidak akan melebihi 300, dan jumlah orang yang berhasil lulus bahkan lebih sedikit. Yao Aoxue memandang Xiao Yan di depannya, mengerutkan bibirnya, dan kemudian berkata, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya. Setelah dia keluar, datang dan beritahu aku. Bukan tugas yang mudah untuk menemukan 10 jenis tanaman obat dari pegunungan yang luas, Yao Aoxue tidak ingin membuang waktunya di sini. Pria di samping Yao Aoxue mengangguk, dan Yao Aoxue sudah meninggalkan ruangan. Klan obat aula tertentu. Orang yang duduk di atas aula ini tidak lain adalah Yao Qiancheng, tetua kedua dari keluarga Yao. Pada saat ini, Yao Qiancheng tidak lagi memiliki kesombongan di masa lalu, tetapi seluruh orang tampak semakin suram. Status garis keturunannya di klan kedokteran benar-benar semakin buruk dari hari ke hari, yang membuatnya merasa terjepit. Jika bukan karena kekuatan tingkat tertinggi abadi, saya khawatir bahwa dalam keluarga obat pada akhirnya akan menjadi cabang, dan status pada saat itu akan menjadi lebih buruk dari hari ke hari. Penatua kedua, menurut berita, Xiao Yan telah memasuki klan kedokteran kita. Dan dia sudah mulai berpartisipasi dalam penilaian. Pemeriksaannya berada di level Raja Abadi. Menurut aturan klan kedokteran kita, lawannya harus berada di level Kaisar Abadi. Ini milik kita. Kesempatan. Orang di depan Yao Qiancheng secara alami tidak lain adalah Yao Jihuang yang berlibur dengan Xiao Yan di keluarga Bai saat itu, tetapi saat ini Yao Jihuang tampak suram dan suram. Di masa lalu, dia bertarung melawan Murong Qingfeng di keluarga Bai, dan dia benar-benar dipukuli oleh Murong Qingfeng sampai-sampai dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bahkan dengan keterampilan pemurnian klan obat, dia masih berbaring di tempat tidur selama beberapa waktu, sebulan sebelum memulihkan tubuhnya. Justru karena insiden inilah dia diejek di klan obat, dan statusnya merosot. Ini membuat dia yang selalu sombong dan sombong, tetapi sekarang tidak ada cara untuk membalas dendam. Oke, Ji Huang, aku tahu. Namun, harapannya tidak terlalu besar. Kamu masih harus siap secara mental. Sekarang setelah Murong Qingfeng mati, bayangan yang tersisa di hatimu akan menghilang. Jika kamu berusaha sedikit lagi, bukan tidak mungkin. Di antara klan obat, orang yang paling menonjol pasti Ling Yun, tapi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan klan obat. Meskipun yang lain kuat, kamu bukannya tanpa kesempatan untuk memperjuangkannya. Yao Qiancheng memandang Yao Jihuang, mencoba untuk tetap tenang. Jika bukan karena Yao Jihuang benar-benar menjadi orang yang paling menonjol di garis keturunannya, dia benar-benar tidak bisa tidak membunuhnya. Dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun saat menghadapi Murong Qingfeng, tapi bagaimanapun juga dia masih menahan diri.
Dan Yao Ji Huang mengerucutkan bibirnya, lalu berkata, selama aku bisa mendapatkan Skyfire padanya, statusku di keluarga Yao pasti akan meningkat dalam sekejap. Oleh karena itu, kali ini pasti berhasil. Jika tetua kedua tidak mau, maka biarkan aku melakukannya. Jika itu adalah wilayah orang lain, mungkin aku benar-benar tidak dapat membantunya. Bagaimanapun, keluarga Yao adalah basis kita. Guru dan putrinya semuanya ada di keluarga Yao sekarang, dan aku memiliki sarana untuk berurusan dengannya. Jejak keserakahan melintas di mata Yao Jihuang. Sejak dia dikalahkan oleh Murong King Feng, dia selalu ingin membuktikan dirinya. Tapi tidak ada kesempatan, jadi dia memikirkan Xiao Yan. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki api langit di tubuhnya. Jika api surgawi Xiao Yan bisa menjadi miliknya, maka kekuatan dan keterampilan alkimianya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini pasti sangat berguna dalam keluarga obat. Terlebih lagi, kali ini, dia ingin Xiao Yan mati, tapi dia tidak bisa mengatakan ketidakadilannya. Waktu pengujian totalnya 3 hari, dan dalam 2 hari, Xiao Yan sudah menemukan 9 jenis bahan obat yang dia kenal, jadi Xiao Yan juga sedikit lega. Meskipun dia belum menyentuh hal berikutnya yang disebut rumput senzi, dia memiliki informasi terperinci di tangannya. Jadi Xiao Yan tidak berpikir sulit untuk menemukan rumput senzi di sini. Suatu hari sudah cukup baginya untuk menemukan senzi kau dari sini, tetapi saat ini Xiao Yan sudah tertarik dengan bahan obat berharga yang sama. Pohon di depannya sangat mirip dengan pohon buah kehidupan di 3 pohon suci, di benua penciptaan dalam kesan Xiao Yan, dan saat ini buah di pohon ini sudah matang. Ini jelas merupakan godaan besar bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, buah kehidupan adalah bahan obat yang sangat langka di benua penciptaan, dan ada lebih dari 20 buah kehidupan di pohon ini. Ini harus dikatakan sebagai penghasilan besar. Pada saat ini, Yao Lao dan Yao Kun menyaksikan adegan ini dengan sedikit kejutan di wajah mereka. Jelas mereka tidak menyangka bahwa tempat di mana Xiao Yan berpartisipasi dalam penilaian akan benar-benar memiliki pohon buah kehidupan. Yao Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini sebenarnya buah kehidupan, yang benar-benar mengejutkan. Saya pikir itu benar-benar dapat dimengerti bahkan jika dia menyentuh buah kehidupan. Lagi pula, buah kehidupan sangat langka. Yao Lao menatap pohon buah kehidupan, dengan sedikit kejutan di matanya. Tetapi justru karena dia tahu godaan buah kehidupan, dia akan berkeringat untuk Xiao Yan. Penilaian ini sebenarnya menguji kemampuan penguji untuk menahan godaan. Beberapa bahan obat ditanam antara langit dan bumi, tetapi beberapa bahan obat ditanam oleh orang obat itu sendiri. Dalam penilaian ini, jika seseorang mengeluarkan bahan obat berharga yang tidak dia pilih, poin akan dikurangi. Setiap kali ramuan obat yang dihargai dikeluarkan, 1 poin akan dikurangi, dan mereka yang mengeluarkan lebih dari 5 ramuan obat yang dihargai akan secara otomatis kehilangan kualifikasi untuk memasuki akademi. Karena Akademi Kedokteran Roh Kudus adalah salah satu tempat paling suci dalam keluarga obat, hal-hal di dalamnya akan lebih berharga. Jika Anda tidak dapat menahan godaan dalam ujian, maka Anda akan menjadi serakah dan tidak puas di akademi. Orang seperti ini sama sekali tidak layak masuk akademi. Inilah mengapa Yao Lao mengkhawatirkan Xiao Yan. Di satu sisi, dia berharap Xiao Yan bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, dan di sisi lain, dia berharap Xiao Yan bisa mengeluarkan buah kehidupan. Lagi pula, jenis ini hal itu terlalu berharga. Ini bukan buah kehidupan. Pada saat ini, pemuda yang mengikuti Yao Aoxue melirik Yao Lao dan menambahkan, ini adalah buah mata air kuning, yang merupakan kebalikan dari buah kehidupan, meskipun penampilannya sangat mirip dengan buah kehidupan. Kelihatannya sama, tetapi ketika digunakan sebagai obat, sifat-sifatnya benar-benar berlawanan. Jika digunakan dalam pil obat secara tidak sengaja, itu akan membunuh orang. Wajah Yao Lao dan Yao Kun juga berubah, tetapi detak jantung mereka mulai meningkat. Apakah ini penilaian tingkat Raja Abadi? Jika itu mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa membedakan mereka sama sekali. Dan Xiao Xiao juga tampak sedikit terkejut. Dia juga memiliki item bahan obat yang membedakan dalam proses berpartisipasi dalam penilaian, tetapi itu jauh lebih sederhana daripada milik Xiao Yan. Jika Xiao Yan akhirnya membawa kembali buah kehidupan, karena dia serakah akan buah kehidupan, saya khawatir itu akan lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Dan Xiao Yan melihat pohon buah kehidupan di depannya dan jantungnya berdebar kencang.
Ketika dia datang ke daerah ini, itu bukan pertama kalinya dia menemukan bahan obat langka dan berharga ini, tetapi setiap kali dia mencobanya, terbaik untuk menempatkan hatinya ke dalamnya, keserakahan ditekan. Fakta bahwa orang-orang dari klan obat dapat mengirimnya ke sini berarti bahwa tempat ini masih merupakan wilayah klan obat, dan soal ujian yang dibuat oleh Yao Aoxue juga memungkinkan dia menemukan 10 bahan obat yang dipilih dan membawanya kembali, dan dia tidak mengizinkannya menembak bahan obat lain. Tetapi ketika saya melihat buah kehidupan, saya tidak bisa menahannya. Bagi sang alkemis, buah kehidupan sama menariknya dengan api di langit. Xiao Yan berjalan menuju buah kehidupan, selangkah demi selangkah. Dan pada saat ini, suara lembut terdengar di belakang Xiao Yan, itu bukan buah kehidupan, tetapi buah Huangquan. Meskipun penampilannya sama, tapi efeknya jauh lebih rendah daripada buah kehidupan, dan itu sedikit kerugian bagi mereka yang berpartisipasi dalam penilaian. Di beberapa titik di belakang Xiao Yan, seorang gadis berbaju putih muncul dengan 2 ekor kuda ganda dan pita putih di setiap ekor kuda, yang sangat lucu. Pada saat ini, apakah itu Xiao Yan, Yao Lao atau Yao Kun yang mengamati penilaian Xiao Yan, atau bahkan menonton penilaian Xiao Yan alih-alih Yao Aoxue, dia dikejutkan oleh orang ini. Orang ini tidak lain adalah Siwei dari keluarga Yao yang datang bersama Xiao Xiao. Kenapa dia ada di sana? Wajah Yao Gen menjadi sangat jelek. Ini tidak hanya terkait dengan penilaian yang memengaruhi Xiao Yan, tetapi yang lebih penting, keluarga Yao bahkan tidak memperhatikan masuknya orang ini. Ekspresi Yao Lao sedikit berubah, dan kemudian dia berkata kepada Xiao Xiao di belakangnya, siapa dia? Meskipun tempat penilaian dibagi, bukan tidak mungkin untuk bertemu dengan penilai lain selama penilaian, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian, sama sekali apa. Pada saat ini, Xiao Xiao juga tercengang, dan berkata kepada Yao Lao, ketika saya datang untuk melihat ayah saya, Siwei seharusnya berada di halaman tuan. Saya tidak tahu mengapa dia muncul di lokasi penilaian. Yao Gen memperhatikan ekspresi terkejut di wajah Yao Lao dan Xiao Xiao, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, lupakan saja, mari kita selesaikan masalah ini nanti. Selama tidak ada perubahan, penilaian akan berlanjut. Namun, Yao Gen juga lebih memperhatikan identitas gadis di dalam hatinya. Semua tempat penilaian dikelilingi oleh perisai pelindung, dan sulit untuk memasukinya tanpa melewati susunan teleportasi. Dan gadis yang tampaknya lemah ini tidak hanya memasukinya dengan tiba-tiba, tetapi juga mampu membedakan antara buah kehidupan dan buah musim semi kuning, yang terlalu menakutkan. Dan Xiao Yan benar-benar terkejut ketika dia melihat Siwei di depannya, dan buru-buru berkata, Siwei, kenapa kamu di sini? Siwei berkedip dan berkata, anehnya, mereka tidak mengikat tangan dan kakiku, aku bisa pergi kemana saja. Xiao Yan perlahan menekan keterkejutan di hatinya, dan kemudian berkata, kamu mengatakan bahwa ini adalah buah musim semi kuning, bukan buah kehidupan, apa perbedaan antara keduanya? Bagaimana kamu tahu? Siwei meringkuk bibirnya dan berkata, Ai percaya atau tidak karena kamu meragukanku, lalu tanyakan apa yang aku lakukan. Pelan-pelan aku pergi. Kata-kata itu jatuh, dan Siwei benar-benar melompat dan berjalan ke kejauhan. Xiao Yan memandang Siwei yang pergi, ekspresi bermartabat di wajahnya. Siwei mengungkapkan keanehan baik dari penampilannya maupun dari penampilannya sekarang dia tidak tahu bagaimana Siwei bisa masuk ke sini, tetapi dia tidak memiliki keraguan tentang dia di dalam hatinya. Lagi pula, Siwei sepertinya bukan orang yang membosankan. Selama beberapa bulan, Xiao Yan secara alami tidak menyerah untuk menyelidiki identitas Siwei, tetapi hanya ada sedikit berita tentang Siwei. Sebagian besar anggota Aliansi Empat Dewa tidak tahu bahwa ada Siwei, tetapi menilai dari tindakan Siwei untuk memblokir pembantaian abadi, dia pasti anggota dari Aliansi Empat Dewa. Hanya perlahan menekan kecemasan di hatinya, Xiao Yan melihat pohon buah musim semi kuning di depannya, yang sangat mirip dengan pohon buah kehidupan, dan secara bertahap memahami sesuatu dalam pikirannya. Pohon ini pasti tidak muncul di sini sendirian, tetapi seseorang menanamnya di sini dengan sengaja, dan gambarnya tentu saja untuk ujian. Jika dia secara tidak sengaja tergoda oleh buah kehidupan dan memetik buah Huangquan, saya khawatir itu pasti tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Setelah memikirkannya di dalam hatinya, Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang, dan sebuah dokumen muncul di tangannya. Informasi ini adalah tentang informasi yang relevan dari rumput Senzi.
Hanya berbeda dari 9 jenis bahan obat sebelumnya, lokasi bahan obat ke-10, Senzikao, telah diberitahukan secara akurat kepada Xiao Yan, tetapi tidak ada pengantar yang tidak perlu. Ini membuat Xiao Yan sedikit lebih penasaran. Bahan obat yang berbeda memiliki metode pengawetan yang berbeda. Jika metode pengawetan yang benar tidak diadopsi, efek obat dari bahan obat juga akan hilang. Ini sangat penting dalam memilih bahan obat, tetapi tidak termasuk dalam informasi ini, yang membuat Xiao Yan sedikit lebih penasaran. Namun, menggelengkan kepalanya, Xiao Yan dengan cepat mengesampingkan kelalaian informasi Yao Aoxue. Bagaimanapun, ini adalah penilaian, dan Yao Aoxue tidak akan pernah membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Selain itu, bahkan jika Yao Aoxue benar-benar melewatkan informasinya, dia masih bisa mengatakan bahwa ini awalnya adalah bagian dari penilaian. Xiao Yan adalah apoteker pertama, dan pemeriksa kedua. Ketika seorang alkemis menemukan bahan obat yang tidak dikenalnya, dia harus mencari tahu cara melestarikannya sendiri, yang juga merupakan salah satu keterampilan dasar. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi bayangan hitam dan terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh informasi yang diberikan oleh Yao Aoxue. Kali ini, dia menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia menemukan berbagai bahan obat langka, Xiao Yan tidak meliriknya dan langsung terbang menuju tujuannya. Tidak lama kemudian, Xiao Yan telah datang ke wilayah tempat Senzikao berada, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa itu berbeda dari ramuan obat sebelumnya. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah sebuah rumah kayu, dan ada lapisan penghalang energi yang kuat yang mengelilingi rumah kayu itu, membuatnya sulit untuk didekati. Tidak lama setelah Xiao Yan mendarat, langkah kaki terdengar dari tidak jauh. Tidak lama kemudian, seseorang muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan sedikit sarkasme, "Ada orang lain yang bodoh dan bodoh. Jika Anda memilih sesuatu seperti Ganoderma lucidum, saya hanya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambil Ganoderma lucidum." Nada orang yang datang sangat tidak baik, dan bahkan memiliki aura pembunuh yang samar, yang membuat Xiao Yan sedikit mengernyit, tidak tahu persis di mana dia telah menyinggung pihak lain. Namun, karena ini adalah wilayah klan kedokteran, Xiao Yan tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, Xiao Yan. Karena dia ingin masuk Akademi Kedokteran Roh Kudus, dia berpartisipasi dalam penilaian ini. Kamu tidak tahu siapa dia. Setelah pengunjung melirik Xiao Yan, dia langsung mengeluarkan selembar kertas dari cincin penerimaan dan berkata kepada Xiao Yan, "Ini adalah sertifikat hidup dan mati. Jika Anda menandatanganinya, maka Anda memenuhi syarat untuk datang mengambil Senzikao. Jika kamu tidak punya nyali, maka berikan padaku sesegera mungkin." Keluar, rumput God Mushroom bukanlah sesuatu yang bisa kamu dan tikus lain dapatkan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, tetapi dia masih memegang selembar kertas di tangannya dan melirik apa yang disebut status hidup dan mati. Ini adalah kesepakatan. Jika Anda ingin mendapatkan Sagebrus, Anda harus melawan orang yang melindungi Sagebrus. Penjaga rumput Senzi tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun selama pertempuran. Mereka yang berpartisipasi dalam penilaian tidak akan bertanggung jawab atas terbunuhnya. Bahkan wajah Xiao Yan menjadi jelek saat melihat perjanjian kertas ini. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, Xiao Yan tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah metode penilaian akademi. Pihak lain juga melihat keraguan Xiao Yan, menunjukkan sedikit sarkasme. "Saya dapat memberitahu Anda, kekuatan saya adalah puncak Immortal Sovereign. Anda tidak bisa menjadi lawan saya sama sekali. Anda harus keluar sesegera mungkin. Tanpa Senzikao, kamu juga bisa lulus ujian." Setelah mengucapkan kata-kata ini, paksaan besar juga terpancar dari penjaga Senzikao di depannya. Paksaan ini segera melipat gandakan tekanan pada Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan juga telah jatuh ke tingkat kekuatan Immortal Sovereign, orang di depannya adalah puncak pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign, benar-benar berbeda dari orang-orang yang ditemui Xiao Yan sebelumnya. Pada saat ini, ketika Yao Lao dan Yao Kun melihat pemandangan di depan mereka, mereka juga menjadi gugup. Mereka secara alami tahu bahwa ada semacam bahan obat yang memiliki penjaga, dan kekuatan penjaga jauh lebih kuat daripada para peserta dalam penilaian. Untuk mendapatkan ramuan obat, seseorang harus mendapatkan persetujuan wali melalui pertempuran, dan menandatangani kontrak hidup dan mati juga untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam pertempuran yang sebenarnya. Orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian semuanya memiliki latar belakang yang berbeda, dan keluarga Yao tidak mau bertanggung jawab.
Namun, kekuatan wali yang ditemui Xiao Yan terlalu kuat. Yao Gan melirik Xiao Yan di tirai tipis dan kemudian menjelaskan, umumnya, dalam penilaian tingkat Raja Abadi, wali terakhir harus menjadi Kaisar Abadi dari peringkat rendah atau Kaisar Abadi dari peringkat menengah, tetapi kekuatan jiwa terlalu kuat. Peluang menang terlalu besar, dan Kaisar Abadi umum tidak dapat memainkan peran penilaian. Oleh karena itu, Kaisar Abadi Puncak digunakan, tetapi saya tidak berharap lawannya adalah Yao Qian yang lebih tua. Dia terkenal kejam, entah mengalahkannya, atau itu berakhir dengan kegagalan. Tentu saja, kegagalan sering berakhir dengan kematian. Ketika Yao Lao dan Yao Kun mendengar perkenalan Yao Gan, mereka sepertinya mengingat informasi tentang penatua Yao Qian itu. Karena kekejaman Yao Qian, beberapa orang yang berpartisipasi dalam penilaian tingkat Raja Abadi tewas. Meskipun dia menandatangani sertifikat hidup dan mati, itu masih menyebabkan banyak masalah. Oleh karena itu, penatua Yao Qian berulang kali dilarang muncul dalam penilaian. Namun, dia tidak berharap penilaian Xiao Yan menjadi penatua Yao Qian yang pernah dilarang ini. Yao Lao sedikit mengernyit, seolah dia menyadari sesuatu. Namun, sekarang dia tidak memiliki bukti. Bagaimanapun juga, semua ini diperbolehkan dalam aturan. Untuk bertemu dengan penatua Yao Qian, hanya dapat dianggap bahwa kehidupan Xiao Yan tidak baik. Sebuah ruangan di keluarga obat. Di tengah ruangan, ada juga tirai tipis yang naik, dan yang diproyeksikan adalah partisipasi Xiao Yan dalam penilaian. Dan orang yang berdiri di depan tirai tipis ini adalah Yao Jihuang. Ada bayangan di samping Yao Jihuang, orang ini adalah Yao Aoxue secara alami. Ketika Yao Jihuang melihat Yao Qian muncul, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, menghadapi pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak penguasa abadi, sama sekali tidak ada peluang untuk berhasil. Di tangan penatua Yao Qian, setelah kontrak hidup dan mati ditandatangani, pada dasarnya tidak ada apa-apa, hubungannya dengan kematian, perbedaan. Ketika Yao Aoxue melihat bahwa penilaian Xiao Yan terhadap ramuan obat sebenarnya adalah penatua Yao Qian, wajahnya juga menunjukkan sedikit pemahaman. Dan kemudian dia berkata dengan sedikit dingin, Yao Jihuang, apa maksudmu, berani menghitung pada saya? Mampu berpartisipasi dalam studi di Akademi Elit Bangsawan Kota Roh Kudus sebagai pemimpin keluarga Yao. Yao Aoxue secara alami sangat cerdas, dan dia sangat akrab dengan Yao Jihuang di sebelahnya. Jadi ketika dia melihat penatua Yao Qian muncul, dia pada dasarnya, dia sudah tahu rencana Kaisar Yao Ji. Yao Jihuang melirik penatua Yao Qian, dan kemudian berkata kepada Yao Aoxue, saya tidak bisa memberitahu Anda perhitungannya, saya hanya menyuruh Anda untuk menguji seorang kenalan. Dan ini adalah tanggung jawab Anda, kami hanya bertanggung jawab atas ujian itu. Dia adalah sepenuhnya ada kesempatan untuk menyerah, tetapi jika dia bersikeras untuk berpartisipasi dalam penilaian, maka dia akan disalahkan atas kematiannya. Yao Jihuang memandang Xiao Yan yang berpartisipasi dalam penilaian dan masih tampak sedikit khawatir. Dia memiliki beberapa risiko dalam melakukannya. Begitu Xiao Yan memilih untuk menyerah berpartisipasi dalam penilaian, maka semua ini tidak akan ada gunanya sama sekali. Yao Aoxue mengerutkan kening dengan erat, tetapi wajahnya sudah penuh dengan ketidaksenangan. Meskipun dia mengatur penilaian Xiao Yan agar sepenuhnya sesuai dengan aturan, Xiao Yan juga memiliki hak untuk memilih tempat atau tinggalnya sendiri. Namun, berapa banyak orang yang bisa masuk akademi di kota Roh Kudus yang mau menyerah dengan mudah? Yao Jihuang memandang Yao Aoxue yang ada di depannya dan ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, jika hati nurani Anda tidak dapat mengatasinya, maka Anda dapat berpura-pura tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sisanya akan secara alami ditangani oleh saya. Menurut informasi saya, dia ada lebih dari satu jenis api surgawi di tubuh. Setelah acara selesai, saya tidak akan memberi Anda lebih sedikit bagian yang menjadi milik Anda. Petik 2. Yao Jihuang telah menatap Xiao Yan selama tidak 1 atau 2 hari, dan dia juga tahu sedikit tentang Xiao Yan. Wajah Yao Aoxue berangsur-angsur menjadi dingin, dan kemudian dia berkata, kamu benar-benar punya ide untuk memukulnya. Yao Jihuang menjilat bibirnya yang kering dan mengangguk, ya, sejak saya dikalahkan oleh Murong King Feng, saya telah menjadi bahan tertawaan keluarga. Oleh karena itu, saya harus merebut api dari tubuhnya, dengan api tubuhnya. Api surgawi, maka keterampilan alkimia saya akan menjadi lebih maju, dan saya akan dapat memulihkan status saya di klan kedokteran.
Wajah Yao Aoxue juga memiliki kilatan cahaya dingin, dan berkata dengan dingin, jadi, bisakah kamu membayar harga berapapun untuk mendapatkan Skyfire? Bahkan sama sekali. Cukup, Yao Aoxue, tidak perlu bagimu untuk berpura-pura sombong di depanku. Apakah kamu dan aku bukan orang yang sama? Ketika kamu memasuki kota Roh Kudus untuk percobaan, kamu sebenarnya kalah dari kekuatan super lainnya. Kamu bukankah statusmu di keluarga Yao juga merosot? Meskipun kamu telah bekerja keras untuk meningkatkan statusmu selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga, yang kalah adalah yang kalah. Jika tidak ada kesempatan khusus, ikan asin benar-benar tidak mungkin berbalik, lebih. Pada saat ini, mata Yao Jihuang berangsur-angsur menjadi merah darah, dan dia secara bertahap kehilangan akal sehatnya saat ini. Untuk mencapai tujuannya, dia tidak bisa ragu untuk melepaskan sesuatu, bahkan Yao Aoxue sama sekali tidak punya cara untuk menghentikan ambisinya. Jika Xiao Yan jatuh di sini kali ini, sebagai kompensasi dia bisa memilih untuk tidak meninggalkan putri Xiao Yan dan Yao Lao. Bagaimanapun juga, wanita itu masih memberi mereka banyak pencegahan. Meskipun Yu Chan tidak berada di klan Yao saat ini, dia masih mencoba yang terbaik untuk tidak memprovokasi wanita itu. Aku, Yao Aoxue, meremehkan metode semacam ini. Tapi kamulah yang menyebabkan bencana. Ketika sesuatu terjadi, aku harap kamu bisa berdiri dan bertanggung jawab seperti laki-laki. Yao Aoxue pergi setelah mengatakan ini. Sebagai orang di sisi penatua Yao Qiancheng, meskipun dia tahu bahwa Kaisar Yao Ji akan mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, saat ini dia hanya bisa memilih untuk menutup mata. Jika Anda buru-buru mengganggu penilaian saat ini dan tidak mematuhi aturan, itu akan menyebabkan kemarahan eselon atas. Terlebih lagi, faktanya adalah seperti yang dikatakan Yao Jihuang, Xiao Yan memiliki kesempatan untuk memilih untuk tidak bertarung. Jika dia harus menantang dirinya sendiri, dia tidak akan menyalahkan orang lain jika dia mati. Pada saat ini, Xiao Yan dan Penatua Yao Qian, yang menjaga Shen Zikao, berada di ambang pertempuran, tetapi orang yang berbeda memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Tetapi bahkan jika mereka sangat khawatir, mereka hanya bisa menunggu diam-diam untuk pertempuran ini. Akhir dari pertempuran. Dan Xiao Yan merasakan tekanan dari Penatua Yao Qian, dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan Kaisar Abadi yang kuat yang mati di tangannya, Penatua Yao Qian beberapa kali lebih kuat. Selain itu, dia tidak tahu siapa Penatua Yao Qian, juga tidak tahu bahwa dia ada dalam perhitungan orang lain. Menurutnya, apa yang dia hadapi hanyalah penilaian. Karena ini adalah penilaian, dia benar-benar tidak bisa memilih untuk mengakui kekalahan saat ini. Dan Penatua Yao Qian melirik Xiao Yan, yang sudah lama tidak membuat keputusan, dan auranya benar-benar terkumpul, dan dia mencibir Xiao Yan. Saat ini, pria menjadi semakin tidak berdarah, dan pertempuran antara alkemis awalnya adalah pertarungan hidup dan mati. Semakin berharga ramuan obat, semakin ketat persaingannya. Jika kamu tidak memiliki sifat berdarah ini, maka kamu harus kembali sesegera mungkin. Kata-kata Penatua Yao Qian yang tampaknya agresif juga benar. Meskipun seorang apoteker biasa memiliki keterampilan alkimia yang sangat kuat, kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus. Namun, sebagai negara adidaya di benua penciptaan, apa yang keluarga Yao kembangkan adalah tingkat monster dengan keterampilan alkimia dan kekuatan tempur. Akademi Farmasi Roh Kudus juga lahir untuk tujuan ini. Xiao Yan melirik situasi hidup dan mati di depannya, menelan seteguk air liur, dan berkata, saya menerima pertempuran hidup dan mati ini. Jika saya menang, saya akan meminta para senior untuk memberi saya senzi, rumput. Xiao Yan menandatangani namanya di sertifikat hidup dan mati, dan kemudian menjentikkan jarinya, selembar kertas terbang terbalik dan kembali ke tangan Elder Yao Qian. Menurut pendapat Xiao Yan, pertempuran dengan penjaga ramuan obat harus menjadi ujian keberanian seseorang. Dia tidak boleh mundur saat ini, dan bahkan jika itu benar-benar pertempuran hidup dan mati. Jika dia tidak bisa menang, tidak bisakah dia melarikan diri? Melihat bahwa Xiao Yan setuju, Yao Jihuang juga meletakkan tangannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Selama Anda menandatangani perjanjian ini, bahkan jika Anda mati, tidak ada alasan untuk itu. Namun, kenyataannya ternyata jauh dari rencana. Bukan karakter Xiao Yan untuk mundur sebelum pertempuran, dan dia menerima cobaan ini tanpa ragu-ragu. Di ruang penilaian, Yao Lao dan Yao Kun melihat pemandangan ini dengan sedikit kepahitan di wajah mereka.
Terutama Yao Kun. Dia jelas tahu betapa menakutkannya Yao Qian di antara klan Yao. Jika Xiao Yan hanya menghadapi penguasa abadi biasa, mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi menghadapi penatua Yao Qian, tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan jiwa di tahap akhir negeri dongeng memang memiliki keuntungan besar, tetapi kesenjangan dalam kekuatan pertempuran Qi terlalu besar. Lagi pula, itu masih terlalu belum dewasa. Jika dia memilih untuk menyerah di tempat, penampilannya saat ini sudah cukup untuk lulus ujian. Yao Kun melihat Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya, ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Awalnya, ketika dia melihat bahwa Xiao Yan berhasil menemukan 9 bahan obat pertama, dia bahkan berpikir bahwa Xiao Yan dapat lulus ujian dengan nilai penuh, tetapi ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menandatangani sertifikat hidup dan mati penatua Yao Qian, aku hanya bisa menghela nafas bahwa Xiao Yan terlalu kuat. Sangat mudah untuk menerobos dan kadang-kadang bukan hal yang baik untuk berpegang teguh pada itu secara membabi buta. Mata Yao Lao juga sedikit khawatir, bahkan jika dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, bukan tidak mungkin untuk bertarung dengan cepat, tetapi pertempuran disparitas seperti itu masih membuatnya sedikit lebih khawatir. Namun, dia tidak seperti Yao Kun, justru karena dia tahu gaya Xiao Yan dalam melakukan sesuatu, dia tahu bahwa karena Xiao Yan berani setuju, maka dia percaya diri untuk bertarung. Dan di antara semua orang yang paling santai, Xiao Xiao adalah yang paling santai. Dia melirik Xiao Yan dan Yao Qian dan berkata, di tangan ayah, pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh ke tingkat penguasa abadi. Meskipun lawan mereka sangat kuat, mereka masih bukan tanpa mereka. Cara menghadapinya. Dan Yao Kun dan Yao Lao tidak bisa membantu tetapi memicu gelombang di hati mereka. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan benar-benar berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi. Gadis, jangan sengaja berbicara besar hanya untuk membual tentang ayahmu. Kurasa, itu mungkin karena dia terluka, atau dia diserang oleh ayahmu karena dia tidak memperhatikan. Yao Kun melihat ekspresi Xiao Xiaolue, penghinaan, meskipun mengetahui bahwa bukan tidak mungkin untuk membunuh Kaisar Abadi di tingkat puncak Raja Abadi, dia masih tidak bisa membantu tetapi menekan kesombongan Xiao Xiao. Dan Xiao Xiao tiba-tiba tidak senang, dan berkata dengan sedikit marah, serangan menyelinap, hal semacam ini ayahku tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak percaya, tonton saja. Xiao Xiao secara alami belajar dari tetua kedua bahwa Xiao Yan membunuh Kaisar Abadi, jadi sekarang dia tidak terlalu khawatir. Selain itu, Xiao Xiao sama sekali tidak percaya bahwa akademi akan benar-benar membunuh mereka yang mengambil bagian dalam penilaian ketika mereka berpartisipasi dalam penilaian. Dan setelah kata-kata Xiao Xiao jatuh, seluruh ruang penilaian berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Daripada memiliki perselisihan yang sia-sia, akan lebih baik untuk menonton pertempuran antara Xiao Yan dan Penatua Yao Qian. Dan Penatua Yao Qian mengulurkan tangannya untuk mengambil bentuk hidup dan mati itu, dan mau tidak mau melihat Xiao Yan sedikit lebih tinggi. Awalnya, dia tidak terlalu tertarik dengan pengaturan ini, dan dia lebih berhati-hati. Kekuatan jiwa di tahap selanjutnya dari negeri dongeng hampir sama dengan jiwanya. Mungkin penilaian kali ini akan lebih menarik dari yang pernah dia alami sebelumnya. Namun, Penatua Yao Qian tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatan puncak penguasa abadi di sini, dia benar-benar tidak takut bahwa Xiao Yan akan dapat mengambil Senzikao dengan tangannya sendiri. Biarkan saya melihat apa yang istimewa tentang Anda. Anda benar-benar dapat mengganggu saya untuk melakukannya. Penatua Yao Qian juga menjadi serius. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Yao Jihuang karena membiarkannya melakukannya, Yao Jihuang memberinya kondisinya sangat kaya. Belum lagi dengan sesepuh kedua berdiri di belakangnya, dia menerima tugas yang mudah baginya ini. Dan Xiao Yan melihat pemandangan ini tanpa ragu sedikit pun. Setelah sedikit komunikasi antara kekuatan jiwa dan suner, aura Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih kuat, dan fluktuasi Douqi di tubuhnya menjadi semakin jelas. Setelah pengalaman terakhir, Xiao Yan tidak akan menyembunyikan kekuatannya, dan itu adalah pilihan yang bijaksana untuk mempertahankan kondisi terkuat sepanjang waktu. Merasakan fluktuasi energi dendam Xiao Yan, wajah Elder Yao Qian juga memiliki sedikit kejutan, tetapi pada saat berikutnya, tubuh Elder Yao Qian telah menghilang di tempatnya. Meskipun aku tidak takut kamu menjadi lebih kuat, aku akan dengan senang hati menyingkirkanmu sebelum kamu menjadi lebih kuat.
Suara Penatua Yao Qian bergema di telinga Xiao Yan, dan Penatua Yao Qian sendiri telah keluar dari kehampaan di depan Xiao Yan, dan telapak tangan yang panas menamparkan dada Xiao Yan. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Raja Abadi biasa yang menghadapi kemunculan telapak tangan yang tiba-tiba, dia tidak akan bisa menerimanya, tetapi Xiao Yan berbeda. Kekuatan jiwa yang kuat telah memungkinkannya untuk menangkap semua tindakan Penatua Yao Qian. Oleh karena itu, ketika Penatua Yao Qian muncul di depannya, Xiao Yan menggunakan teleportasi untuk muncul di belakang Penatua Yao Qian, dan kemudian menamparkan punggung Penatua Yao Qian dengan telapak tangan. Palem musim semi kuning, ini adalah salah satu dari 3 aksi, Yellow Spring Dimension. Setelah peningkatan Xiao Yan, kekuatan keterampilan bertarung ini telah mencapai tahap tengah dari peringkat abadi, dan kekuatannya telah ditingkatkan puluhan kali. Telapak tangan itu sangat kuat dan menamparnya langsung di belakang Yao Qian yang lebih tua. Tetapi Yao Qian yang lebih tua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign. Bahkan jika dia melewatkan satu pukulan, tidak ada kepanikan sama sekali. Lapisan pertempuran Ki Defense penghalang muncul di belakangnya, dan Huang Quan Palem yang kuat mendarat di lapisan penghalang Douqi, yang hanya menyebabkan gelombang lapisan penghalang ini. Dalam hitungan detik Penatua Yao Qian juga bereaksi, bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti hantu, dan tembakannya menjadi semakin ganas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal menyerang Xiao Yan, tetapi Xiao Yan memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan padanya. Jika bukan karena pandangan ke depannya, mungkin dia akan benar-benar memberi warna pada trik Xiao Yan. Tentu, Xiao Yan tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa hanya mengandalkan satu tangan seperti itu dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak penguasa abadi. Oleh karena itu, setelah satu pukulan, Xiao Yan dengan cepat menjauhkan diri dari Penatua Yao Qian, dan Tetua Yao Qian. Serangan balik juga tidak cukup, itu tidak jatuh pada Xiao Yan. Namun, ada juga jejak keringat dingin yang tersisa di dahi Xiao Yan. Tekanan yang dibawa oleh pembangkit tenaga listrik di puncak Immortal Sovereign jauh lebih besar. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Suner hampir tidak bisa melawan, tapi Xiao Yan telah dalam kontak dengan dia baru kemudian saya menyadari bahwa masih ada kesenjangan besar antara dia dan pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Pada saat ini, Xiao Yan hanya berharap dia bisa mengulur waktu lebih lama. Jika tes kali ini adalah untuk menguji keberanian dan kekuatan bertarung para peserta tes, maka dia mungkin lulus tes dengan lancar. Namun, hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Setelah kontes ini, pemahaman Penatua Yao Qian tentang Xiao Yan juga meningkat pesat, dan penghinaan di matanya berangsur-angsur mereda. Dia awalnya berpikir bahwa Raja Abadi Puncak tidak akan bisa membuat gelombang di tangannya. Tetapi ketika dia baru saja berdiskusi, dia sudah memperhatikan bahwa Xiao Yan lebih sulit dari yang diharapkan. Tidak heran Yao Ji Huang memilih untuk menembak dirinya sendiri. Yao Qian melirik Xiao Yan, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Bagus sekali. Jika Penatua yang biasa bertanggung jawab atas penilaian Anda, mungkin Anda akan lulus ujian. Namun, saya tidak akan pernah membiarkan Anda lulus dengan begitu mudah. Ya, masyarakat ini pada dasarnya kejam, dan musuh tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu lemah. Jika kamu mati, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah." Kata-kata Penatua Yao Qian berangsur-angsur menjadi lebih dingin, karena dia menjanjikan urusan Yao Ji Huang, dia harus melakukannya. Dan Xiao Yan merasakan sedikit kewaspadaan dari niat membunuh dingin dari Penatua Yao Qian. Jika dia secara naif mengira itu adalah kepura-puraan Penatua Yao Qian untuk menguji dirinya sendiri, sekarang Xiao Yan telah menyadarinya. Tidak sesederhana itu lagi. Satu-satunya orang yang membuat Xiao Yan curiga adalah Yao Aoxue. Awalnya, Yao Kun bertanggung jawab atas penilaiannya, tetapi Yao Aoxue masuk, dan lawan yang dia atur untuknya memiliki niat membunuh yang begitu berat. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Yao Aoxue, Xiao Yan tidak akan percaya. Tentu saja, semua ini hanya tebakan Xiao Yan. Jika Yao Aoxue bersikeras bahwa ini adalah bagian dari penilaian, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia sendiri yang menandatangani sertifikat hidup dan mati. Perlahan menghembuskan seteguk udara keruh, Xiao Yan juga menjadi semakin waspada. Tidak peduli apakah ini diatur dengan hati-hati oleh Yao Aoxue atau itu benar-benar hanya penilaian, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan 12 poin energi. Hadapi pertempuran berikutnya.
Pertempuran tadi hanyalah gerimis ke pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Abadi, dan hal berikutnya adalah serangan badai. Penatua Yaoqian menatap Xiao Yan, menjentikkan jarinya, dan nyala api abu-abu terang juga muncul dari telapak tangannya. Dengan munculnya kumpulan api ini, suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat, dan ruang di sekitar nyala api menjadi lebih intens. Ada sedikit twist. Meskipun api ini bukan Skyfire, itu lebih kuat daripada Skyfire berperingkat lebih rendah. Peringkat Skyfire di Skyfire adalah api permanen yang ada di benua penciptaan. Itu tidak akan padam. Manusia dapat menghapus kultivasi dan kebijaksanaan mereka, tetapi tidak ada cara untuk menghancurkannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kekuatan api langit pada daftar api langit dengan kuat menempati 20 api teratas. Kekuatan api yang melekat pada binatang buas yang kuat itu bahkan lebih kuat daripada api langit di belakang, dan beberapa api adalah api suci manusia, dan kekuatannya akan secara otomatis meningkat saat kekuatan tuannya meningkat secara alami. Dengan kata lain, kekuatan api sebenarnya adalah hal terpenting yang bergantung pada manipulator itu sendiri. Api binatang biasa pasti dapat membunuh alam roh kaisar dengan Skyfire di tangan pembangkit tenaga listrik tingkat immortal yang berjuang. Dan api abu-abu di tangan Elder Yaoqian adalah api sucinya, menggunakan energi dendamnya sendiri untuk memberinya makan. Api dan Elder Yaoqian telah diintegrasikan menjadi satu, dan kekuatannya sangat kuat. Dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kejutan ketika dia melihat bahwa api di tangan Elder Yaoqian memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika dia tidak memiliki pengetahuan tentang Skyfire di Skyfire Ranking, dia tidak akan ragu bahwa itu akan menjadi semacam Skyfire. Bukan tidak mungkin status klan muncul di langit. Xiao Yan tidak memiliki rasa takut setelah melihat Elder Yaoqian menggunakan api. Hanya sedikit orang yang bisa membuatnya takut pada api. Di tangan Xiao Yan, nyala api berangsur-angsur muncul. Api ini berwarna hijau dan abu-abu. Ketika nyala api muncul, ada suara kicauan, dan suara itu sepertinya mengekspresikan kepenuhan emosi batin. Skyfire di peringkat Skyfire akan selalu tidak mau diprovokasi oleh api. Penatua Yaoqian secara alami tahu bahwa Xiao Yan memegang Skyfire di benua penciptaan, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya dia berkata dengan sedikit provokasi, Skyfire di tanganmu tampaknya mencakup banyak daftar api surgawi. Menanam api di langit benar-benar tidak buruk. Namun, sebagian besar tetua dari keluarga obat kita juga mengandung sub api-api di dalam api. Meskipun tidak dapat sepenuhnya mengimbangi paksaan api pada daftar api langit, penindasan apimu tidak sebagus api biasa. Api binatang itu sangat kuat. Ini adalah latar belakang Yaoqian yang lebih tua. Dan alis Xiao Yan juga berkerut rapat. Tak seorang pun di benua penciptaan menggunakan Tianhuo Ziwo yang paling kuat dari penguasa makam darah. Dia membagikan Ziwo Tianhuo kepada rakyatnya sendiri dan membiarkan kekuatan mereka memainkan peran, meningkat. Bahkan di hadapan api langit yang sebenarnya, tidak ada banyak ketakutan. Dan Xiao Yan tidak menyangka ada orang di keluarga Yao yang bisa menggunakan Ziwo Tianhuo dengan sangat terampil. Di antara klan Yao, ada Tianhuo peringkat keempat di daftar Skyfire, api jiwa suci terang. Setiap pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi di klan memiliki kesempatan untuk memilih jiwa suci terang Yan Ziwo. Tapi nyala api Yaoqian yang lebih tua melahap 3 api dari api jiwa suci yang cerah, dan kekuatannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, dengan kekuatan tingkat Kaisar Abadi puncaknya, nyala apinya sedikit lebih kuat dari api langit biasa. Dalam pertempuran ini, Xiao Yan tidak peluang menang sekecil apapun. Yao Gen menatap dua orang di depannya dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Api di tangan Xiao Yan memang menakutkan, tetapi sebagai keluarga besar penyulingan obat, bagaimana mungkin tidak ada Skyfire dalam keluarga? Bahan obat yang dimurnikan dengan api langit seringkali ratusan kali lebih kuat dari api binatang biasa. Oleh karena itu, keluarga obat telah mengembangkan penggunaan api langit selama ribuan tahun, dan keluarga obat yang menggunakan Lun Ziwu beberapa kali lebih kuat dari kekuatan super lainnya. Yao Lao dan Yao Kun juga tahu bahwa ada api langit di antara keluarga Yao, tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga Yao memiliki api langit peringkat keempat dalam daftar api langit. Meskipun Penatua Yaoqian tidak bertanggung jawab atas nyala api jiwa suci yang benar-benar terang, nyala api di tangannya jelas tidak biasa. Dengan kekuatan yang kuat, bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menang. Dalam nyala apinya, ada aura api jiwa suci terang, yang menempati peringkat keempat di peringkat Skyfire.
Seharusnya Ziwu. Tidak heran ia memiliki kekuatan seperti itu. Dan, jika aku menebak dengan benar, tubuh cahaya api jiwa suci juga seharusnya ada di sana. Di area ini. Kata-kata Suner bergema di benak Xiao Yan, dan seluruh tubuh Xiao Yan terkejut. Sebenarnya ada tempat keempat di peringkat Skyfire di area penilaian ini, dan wajah Xiao Yan juga memiliki sedikit kegembiraan. Tapi kata-kata Suner berikutnya menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Api di langit ini memiliki tuan, saudara Xiao Yan harus menyerah. Sebagai salah satu dari 3 maskapai penerbangan QING-CHENG yang menempati peringkat kedua dalam daftar Skyfire, Suner sangat sensitif terhadap Skyfire dan secara naluriah merasakan sesuatu. Salah satunya adalah nyala api yang menggabungkan beberapa jenis api langit, yang tidak ada dalam daftar api langit, tetapi kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 10 besar dalam daftar api langit. 2 nyala api yang kuat muncul pada saat yang sama, dan seluruh ruang menjadi sangat panas, dan ruang di depan keduanya juga memiliki gelombang samar kecenderungan menghancurkan. Tidak mudah bagi Anda untuk memiliki tingkat kultivasi ini, tetapi kesalahannya adalah terlalu berani. Jika Anda berhenti lebih awal, masa depan Anda mungkin tidak terbatas, tetapi Anda membuat pilihan yang tidak bijaksana, maka Anda akan jatuh di sini. Di dunia ini yang kuat orang tidak membutuhkan orang yang sombong dan bodoh. Yao Qian tersenyum. Lalu nyala api di tangannya tampak diberkahi dengan kebijaksanaan. Nyala api terus menyebar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembun menjadi burung api besar. Burung api mengepakkan sayapnya, dan semburan gelombang panas sudah bergerak menuju Xiao Yanyong. Gelombang panas jatuh di tubuh Xiao Yan. Bahkan dengan perlindungan api langit, Xiao Yan masih merasa sedikit kesemutan. Meskipun Xiao Yan memiliki keuntungan besar dalam api langit, celah kekuatan masih diberikan kepada Xiao Yan, menyebabkan masalah besar. Pergi. Setelah burung api di depannya terbentuk, Penatua Yao Qian tidak menahan sama sekali. Burung api itu terbang melintasi langit menuju Xiao Yan, meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Merasakan kekuatan burung api di tangan Xiao Yan menyebar menjadi api tipis di bawah aksi kekuatan jiwa, dan secara bertahap membentuk jaring api cian besar untuk sepenuhnya mengelilingi burung api. Ngomel. Ketika jaring raksasa mengelilingi burung yang menyala mengeluarkan suara kicau yang panjang, dan sepasang sayap berkibar sedikit bercampur dengan gelombang api yang menakutkan yang menembus jaring raksasa biru abu-abu. Dan dengan masing-masing kepakan sayap, garis panjang api di jaring raksasa biru abu-abu menjadi lebih tipis. Menurut level ini, saya khawatir tidak akan lama sebelum burung yang menyala ini dapat melepaskan diri dari belenggu jaring besar ini. Dan ketika Penatua Yao Qian melihat pemandangan ini, sudut mulutnya tidak bisa tidak berkedut. Dalam hal kekuatan Tianhuo, Xiao Yan memang lebih unggul, tetapi ia memiliki keunggulan absolut atas kekuatan Douqi, dan itu hanya angan-angan untuk mengandalkan kekuatan Tianhuo untuk menebus kesenjangan kekuatan. Penatua Yao Qian tidak lagi ragu-ragu, tangannya membentuk segel, dan tiba-tiba sepasang sayap api tumbuh dari belakang burung api yang terperangkap. Setelah sayap api muncul, mereka bergetar hebat, seperti sepasang sayap api. 2 sabit tajam dipotong jaring raksasa Qian. Xiao Yan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut, tetapi ada juga ekspresi kejam di wajahnya. Tangan kanannya mengepal ringan, dan tiba-tiba api yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lingkungan Xiao Yan menuju jaring raksasa biru abu-abu, yang akan pecah jaring raksasa yang terbuka menjadi lebih padat, dan burung yang menyala itu benar-benar terperangkap di dalamnya oleh jaring raksasa menyala Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak memiliki sedikit kegembiraan, tetapi memiliki sedikit kekhawatiran. Meskipun dia menjebak burung yang menyala ini, konsumsi douqinya sangat besar. Dan Penatua Yao Qian mendengus dingin, ini hanya keberanian seorang pria. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menjebak saya. Kekuatan jiwa dan energi balas dendam Elder Yao Qian kemudian menjadi lebih panik, dan tubuh burung api menjadi semakin padat, dan serangan burung api benar-benar jatuh pada satu titik. Seekor burung api memotong lubang tepat di depannya, dan seluruh tubuh juga shuttle melalui lubang ini. Sedikit crash, seluruh lini crash. Jaring raksasa Qian berubah menjadi api kecil dan jatuh ke tanah di bawah tatapan 2 orang, dan burung api mengambil kesempatan untuk mengejar Xiao Yan. Ini masih terlalu sulit. Meskipun Xiao Yan meningkatkan kekuatannya ke tingkat kaisar abadi dengan bantuan kekuatan Suner, masih ada celah. Namun, Xiao Yan tidak menyerah karena ini. Melenguh. Ketika burung api terbang menuju Xiao Yan, suara keras tiba-tiba terdengar dari mulut Xiao Yan, dan serangan sonik yang kuat menyerang langsung ke arah Elder Yao Qian.
Ini adalah kemarahan Huang Kuantian di antara tiga mahakarya Huang Quan. Sebagai keterampilan pertempuran jiwa berbasis suara, kemarahan Huang Kuantian juga meningkat pesat setelah peningkatan Xiaoyan, dan kekuatan jiwa pada tahap akhir negeri dongeng Xiaoyan bahkan lebih luar biasa, bahkan jika Yao Qian yang lebih tua memiliki jiwa yang kuat. Ketika Li menghadapi keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan, seluruh tubuhnya juga terkejut. Dan burung api juga sepertinya kehilangan kendali saat ini, sedikit menggeser arah serangannya. Dan Xiaoyan kemudian menggunakan Huang Quan Palem untuk memukul burung yang menyala dengan satu telapak tangan. Burung yang menyala itu terbang ke kejauhan dan akhirnya mendarat di tanah. Api yang mengerikan itu perlahan-lahan menyebar. Bajingan, Penatua Yao Qian melihat nyala api yang tersebar setelah trans singkat, dan wajahnya menjadi jelek. Nyala apinya sangat mengerikan, jika api dibiarkan menyebar, saya khawatir semua bahan obat di sekitarnya akan terbakar dengan bersih. Penatua Yao Qian tidak ingin sepenuhnya menghancurkan tempat ini, sehingga kekuatan jiwa bergegas menuju api yang tersebar, dan api yang tersebar terbang langsung dari tanah dan jatuh ke sisi Yao Qian, dan akhirnya bergabung ke dalam tubuhnya. Penatua Yao Qian sangat marah, sementara Xiaoyan berjuang, bernapas dengan cepat, dan buru-buru menelan pil obat di mulutnya untuk mengisi kembali energi dendam yang telah dia konsumsi. Saat bertarung, semakin kuat keterampilan bertarung, semakin banyak ki bertarung yang perlu dikonsumsi. Setelah berjuang bolak-balik, konsumsi Xiaoyan jauh melebihi para tetua Yao Qian. Pada saat ini, beberapa orang dalam penilaian melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Xiaoyan benar-benar menerima serangan dari Elder Yao Qian, meskipun sangat sulit dia tetap melakukannya. Yao Chen, terserah padamu untuk membiarkan dia berhenti. Kamu tahu temperamen Penatua Yao Qian. Jika bibit yang begitu baik dibudidayakan dengan baik di masa depan itu pasti akan membuat perbedaan. Sayang sekali runtuh di sini. Yao Kunwang melihat pemandangan ini, mau tak mau aku berkeringat untuk Xiaoyan. Meskipun dia sedikit memusuhi Yao Lao, dia masih sedikit mencintai murid Yao Lao, dan tidak ingin dia mati dalam penilaian. Yao Lao tidak pernah ingin Xiaoyan dan Yao Qian bertarung, tetapi jika tidak ada keadaan khusus dalam penilaian, tidak akan ada kemungkinan untuk berhenti. Dan ada kejutan yang tak terlihat di mata Yao Qian, dan itu cukup bagus untuk bisa mengambil alih tipuan Penatua Yao Qian. Namun, ini juga membuat marah Penatua Yao Qian, dan selanjutnya adalah badai yang sebenarnya. Xiaoyan ini mungkin memiliki kartu trufnya sendiri, tetapi itu masih belum cukup untuk Penatua Sang Yao Qian. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.